Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Irma di sini. Apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam kesehatan ya. Ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai elemen tentang pengelolaan keuangan sederhana yang materinya adalah pengelolaan dana kas kecil metode fluktuasi. Sebelumnya, jika ada yang belum tahu Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu adalah Ibu Irma Yunita, sekarang mengajar di SMK Kadipaten Tasikmalaya di program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis dan mengajar sekarang di kelas 12 yaitu mata pelajaran konsentrasi keahlian. Nah, tadi Ibu sudah membahas bahwa kali ini kita akan membahas tentang elemen pengelolaan keuangan sederhana yang materinya adalah pengelolaan dana kas kecil metode fluktuasi. Ada yang tahu apa itu metode fluktuasi? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pelajari dulu tujuan pembelajaran kita kali ini apa. Tujuan pembelajarannya adalah satu, menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Yang kedua, membuat laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum masuk, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu metode fluktuasi. Metode fluktuasi adalah metode penentuan kas kecil dengan saldo kas kecil tidak tetap, tetapi berubah-ubah berdasarkan jumlah pengisian dana kas kecilnya. Ibaratnya, jika metode fluktuasi ini kita selaku pemegang kas kecil untuk mengelola keuangan itu tidak tetap di setiap bulannya. Kemudian, apa ciri metode fluktuasi? Ciri metode fluktuasi itu ada 4. Yang pertama adalah saldo rekening dana kas kecil tidak tetap. Tidak tetap arti di sini adalah berubah-ubah. Yang kedua, jumlah pengisian kembali tidak sama dengan jumlah pengeluaran. Jadi ketika ada pengisian kembali ke dana kas kecil kita, itu tidak sama dengan jumlah pengeluarannya. Yang ketiga, pada saat pengeluaran dengan dana kas kecil harus dijurnal. Jadi, dijurnal terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, pengisian dana kas kecil dengan metode fluktuasi dilakukan secara periodik atau apabila telah mencapai tingkat minimum. Gitu ya. Jadi ada 4 ciri metode fluktuasi. Kemudian, bagaimana dengan pencatatan dengan metode fluktuasi? Nah, untuk pencatatan itu pasti ada yang namanya keterangan. Keterangan itu pasti kita akan menjurnalnya. Apakah ada yang didebet, apakah ada yang dikredit. Contoh, keterangannya adalah pembentukan dana kas kecil. Jika dibentuk dana kas kecil, otomatis kas kecil kita akan bertambah. Jika kas kita bertambah, otomatis untuk di jurnal itu akan disimpan di debit. Kemudian apa yang dikreditnya? Yang dikreditnya adalah kas besarnya, cash in bank. Gitu. Kemudian keterangan yang kedua adalah pemakaian dana kas kecil. Contohnya kita membeli atau membayar biaya-biaya yang kita keluarkan. Jika contoh kita membayar listrik, ya, berarti pembayaran listrik di jurnal itu ada di debit. Kemudian ketika membayar listrik, otomatis kas kecil kita akan berkurang. Otomatis kas kecil kita ada di kredit. Kemudian yang ketiga, ada keterangan pengisian kembali dana kas kecil. Jika diisi dana kas kecil kita, otomatis kas kecil kita akan bertambah. Ketika bertambah, otomatis kas kecil kita akan bertambah. Otomatis jika kas kecil kita bertambah, itu posisi di jurnalnya kita ada di debit.
Kemudian, apa yang dikreditnya? Yang dikredit berarti kas banknya atau cash in banknya, karena kita mengambil uang kan dari bank ya. Otomatis cash in banknya atau kas banknya akan berkurang. Jika kas banknya berkurang, otomatis dia akan disimpan di kredit di jurnalnya. Yang keempat, jika ada keterangan pengembalian dana kas kecil, dikembalikan tuh uangnya yang kita sudah terima, otomatis cash in bank-nya itu akan bertambah. Berarti itu akan ada di debit dan kas kecil kita yang tadi kita kembalikan itu akan berkurang. Jadi kas kecil yang ada di kita pasti itu ada di kredit posisinya, ya. Selanjutnya, nah, apa sih perbedaan metode impres dan metode fluktuasi? Tadi Ibu udah spill di awal, kalau metode impres itu adalah metode dana kas tetap, kalau metode fluktuasi itu adalah metode dana kas tidak tetap. Contoh begini, kalau misalnya kalian dikasih uang oleh ibu kalian setiap harinya sama 15.000, itu otomatis kalian menggunakan pengelolaan keuangannya dengan metode impres. Tetap. Tetapi kalau misalnya kalian diberikan uang jajan dari ibu kalian berbeda tiap harinya, otomatis pengelolaan keuangan kalian itu akan berbeda-beda, berubah-ubah. Jadi yang namanya metode fluktuasi. Kita akan coba membandingkan apa perbedaan metode impres dan metode fluktuasi. Yang pertama, di metode impres, jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran. Jadi, apa yang dikeluarkan, misalnya 5.000, berarti ya pengisiannya juga 5.000 gitu. Supaya saldonya menjadi tetap kembali. Tetapi kalau metode fluktuasi, jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran biaya-biaya. Karena metode fluktuasi tidak tetap, gitu. Jadi mau pengeluaran sebesar apapun, nanti pengisiannya tidak usah sama dengan jumlah biaya yang sudah dikeluarkan. Pasti akan saldonya nanti akan berbeda ya, dana kasnya gitu. Jadi yang ada di kas kecilnya itu akan berbeda kalau fluktuasi. Kalau impres itu akan sama gitu. Kemudian yang kedua, di impres ya, di metode impres pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak di jurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil. Sedangkan kalau di metode fluktuasi, pada saat pengeluaran dana kas kecil harus di jurnal, dicatat sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Seperti tadi di jurnal, mana yang di debit, mana yang di kredit. Kalau impres itu tidak usah di jurnal, tapi langsung pencatatan ke dalam bukti-bukti pengeluarannya saja, begitu. Kemudian, apa bedanya yang ketiga? Bedanya yang ketiga adalah saldo rekening dana kas tetap adalah tetap. Saya ulang, saldo rekening dana kas kecilnya adalah tetap kalau impres. Tapi kalau fluktuasi, saldo rekening dan kas kecilnya itu adalah tidak tetap. Gitu. Jadi kalau misalnya Januari 20 juta, Februari juga harus 20 juta, itu adalah metode impres. Kalau metode fluktuasi, kalau Januari misalnya 10 juta, ya berarti Februari tidak usah sampai dengan 10 juta, pasti akan berbeda. Kemudian yang keempat, pada akhir periode perlu disesuaikan kalau impres, tapi kalau fluktuasi tidak usah disesuaikan. Intinya, kalau metode impres itu setiap bulan kita selaku pemegang kas kecil mengelola keuangan itu dengan jumlah yang sama, tetap. Tetapi kalau metode fluktuasi itu tidak usah sama, pasti akan berubah-ubah sesuai dengan kapasitas perusahaan mengeluarkan uang. Kalau metode impres itu selalu sama, misal Januari 20 juta mengelola uangnya, berarti Februari juga sama 20 juta. Segimanapun Januari pengeluaran uangnya banyak, pasti Februari akan diisi kembali dengan jumlah yang sama, nanti totalnya menjadi 20 juta. Tapi kalau metode fluktuasi itu akan berbeda, misalnya Januari 20 juta, bisa jadi untuk bulan Januari misal 20 juta,
Untuk Februari mungkin hanya 10 juta, itu bisa karena metode fluktuasi itu berubah-ubah, tidak tetap. Ya, berbeda dengan yang impres. Yang paling penting tadi, kalau impres itu langsung mencatat di bukti transaksi, kalau metode fluktuasi itu harus di jurnal terlebih dahulu. Kemudian kita lihat contoh kasusnya. Ibu bacakan ya kasusnya ya di sini ya. PT Adijaya menyelenggarakan sistem dana kas kecil untuk pengeluaran yang bersifat kecil. Metode fluktuatif digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas kecil. Berikut ini adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Adijaya. Kita lihat. Ada 1, 2, 3, ada 5 transaksi yang dilakukan PT Adijaya di bulan Maret ya di sini. Kemudian tanggal 1 Maretnya adalah dibentuk dana kas kecil dengan mengeluarkan cek nomor 17 sebesar 2 juta. Jadi dibentuk dulu kas kecilnya sejumlah 2 juta, kemudian ada 5 transaksi yang ada di bulan Maret. Ibu bacakan. Tanggal 10 Maret dibayar beban telegram ke Semarang itu 50.000. Kemudian tanggal 13 Maret dibayar biaya angkut pembelian Rp100.000. Tanggal 15 Maret dibeli perlengkapan kantor 150.000. Tanggal 25 Maret dibayar uang makan pegawai yang lembur yaitu 100.000. Tanggal 30 Maret itu diisi kembali dana kas kecil dengan cek nomor 25. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikan kasus ini. Nah, ini kalau fluktuasi itu di jurnal terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah bilang, kalau misalnya metode impres itu tidak usah di jurnal, tapi langsung dicatat ke bukti-bukti transaksinya gitu. Kita lihat dari soal yang tadi. Ini jurnalnya. Tanggal 1 tadi dibentuk kas kecil. Kalau dibentuk otomatis kas kecil kita bertambah, kas besarnya berkurang. Kalau sesuatu yang bertambah itu pasti di debit ya. Kalau misalnya yang berkurang itu pasti di kredit. Gitu. Ada 5 utang, modal, pendapatan, kas, beban. Kalau misalnya kas dan beban bertambah itu di debit, utang, modal, pendapatan itu di kredit. Sebaliknya, kalau misalnya utang, modal, pendapatan di debit, otomatis kas sama beban itu di kredit gitu. Ya, itu kebalikannya. Tadi tanggal 1 Maret itu dibentuk kas kecil, otomatis kas kecil kita akan bertambah. Kalau bertambah kas itu pasti di debit sejumlah 2 juta dan cash in bank-nya itu akan berkurang sejumlah 2 juta. Kemudian di soal yang tadi tanggal 10 Maret itu dikeluarkan biaya angkut. Berarti biaya angkutnya bertambah. Kalau bertambah tadi ada di debit, jadi kas kecil kita itu kan dikeluarkan uangnya. Otomatis kas kecil kita akan berkurang. Kas kecil kita di posisinya ada di kredit sejumlah 50.000. Tanggal 13 sama dengan yang tadi, dikeluarkan biaya angkut pembelian. Jadi biaya-biaya itu pasti akan bertambah, tapi kas kecil kita karena dibayarkan untuk biaya angkut pasti itu akan berkurang. Kas kecil kita. Sesuatu yang berkurang itu pasti ada di kredit dan bertambah itu ada di debit. Tanggal 15 juga sama, dibeli perlengkapan kantor, pasti perlengkapan kantornya ada di debit 150.000 dan kas kecil kita akan berkurang 150.000. Tanggal 25 itu kita membeli biaya makan pegawai 100.000 itu di debit dan kas kecil kita akan berkurang di kredit 100.000. Kemudian tanggal 30 diisi kembali kas kecilnya. Kalau diisi kembali kas kecil, otomatis kas kecil kita akan bertambah. Kemudian kas yang ada di banknya itu berkurang 400.000 di kredit. Nah, itu contoh kasus, contoh soal yang sudah Ibu berikan. Semoga dengan pemaparan yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami oleh kalian dan juga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.